Banyak pakar hukum hajar Yusril dan Muldoko. PBB ketakutan gak bisa ikut Pileg 2024. Yusril Iza Mahendra mengajukan uji materi ADART Partai Demokrat dengan alasan menegakkan demokrasi melalui kompetensinya sebagai advokat. Jadi, Yusril menolak dikait-kaitkan statusnya sebagai Ketua Umum Partai Bulan Bintang dalam kasus uji materi ADART Partai Demokrat ini. Sebaliknya, Partai Bulan Bintang juga tidak mau disangkut pautkan dengan keputusan Yusril menjadi kuasa hukum kelompok KSP Muldoko. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Dalih yang dimajukan Yusril dan kader-kader Partai Bulan Bintang itu terbantahkan. Ketika kader-kader Demokrat, pakar hukum, hingga publik mengkritik Yusril dengan kompetensinya sebagai advokat dalam uji materi ADART Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang justru keluarkan jurus mabuk serang Partai Demokrat. Sebenarnya mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Chimli Asidiki, sudah mengingatkan bahwa tidak etis jika Yusril menjadi kuasa hukum kelompok KSP Muldoko untuk mengajukan uji materi ADART Partai Demokrat ke Mahkamah Agung. Sementara Yusril masih berstatus sebagai Ketua Partai Bulan Bintang. Masa ketum PBB mau cawe-cawe mengurusi anggaran dasar anggaran rumah tangga Partai Demokrat? Serangan-serangan kader-kader Partai Bulan Bintang kepada Demokrat, pakar hukum dan publik yang mengkritik Yusril menandakan mereka tengah menerapkan double standar. Mereka bilang tidak ikut-ikutan urusan Yusril sebagai advokat, tetapi ketika Yusril diserang mereka justru serempak membela. Double standar ini seolah semakin menegaskan bahwa invincible power yang ingin menghancurkan Partai Demokrat itu nyata adanya. Apakah rumor koalisi Muldoko Yusril ini demi mengamankan Partai Bulan Bintang di pemilu 2024 benar adanya? Sampai-sampai kader Partai Bulan Bintang sebegitu antusiasnya? Atau ada misi yang lebih besar? Seperti rumor yang mengatakan adanya upaya penggembosan partai oposisi guna melancarkan setting agenda istana. Kader-kader Partai Bulan Bintang secara sadar telah mencampur adukkan antara hukum dan kepentingan politik. Perilaku seperti ini tak layak disebut sebagai bagian dari membela demokrasi. Alih-alih menegakkan demokrasi, mereka justru mengarahkan bangsa ini ke arah juristokrasi.